Pernahkah Anda terpikir bahwa musuh terbesar sekaligus sahabat terbaik Anda adalah kursi yang sedang Anda duduki saat ini? Ini memang sebuah paradoks. Di dunia yang mengagungkan kenyamanan, tubuh kita justru menderita lebih parah dari sebelumnya. Nyeri punggung sudah jadi hal yang sangat lumrah, sampai-sampai kita menganggapnya normal. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada satu latihan saja yang bisa Anda lakukan di kursi ini, dan itu tidak hanya meredakan nyeri, tapi bisa membuat Anda melupakannya selamanya. Dalam video ini, saya tidak hanya akan menunjukkan gerakannya, saya akan mengungkap rahasia mengubah kursi Anda dari alat penyiksa menjadi alat kebugaran pribadi untuk kesehatan tulang belakang Anda. Saya jamin, setelah menonton ini, cara duduk Anda tidak akan pernah sama lagi. Mari kita putar kembali waktu sejenak. Selama ratusan ribu tahun, tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Kita berlari, melompat, berburu, dan mengumpulkan makanan. Tulang belakang dan otot kita beradaptasi sempurna dengan gerakan dinamis yang konstan. Lalu, terjadilah revolusi industri, disusul revolusi digital, dan kita pun mulai duduk. Awalnya 8 jam sehari, kemudian 10 jam, dan sekarang rasanya kita hampir selalu duduk. Tubuh kita terperangkap dalam jebakan ini. Otot-otot yang seharusnya menjaga punggung kita tetap tegak lurus mulai melemah dan mengalami atrofi. Ruas-ruas tulang belakang, alih-alih bergerak bebas, malah tertekan di bawah beban tubuh kita sendiri. Akhirnya, rasa sakit yang terasa pegal, tertarik, atau tajam menjadi teman hidup kita. Kita mencoba melawannya dengan balsem, pijatan, atau korset mahal. Tapi semua itu hanyalah upaya melawan gejala. Penyebab sebenarnya jauh lebih dalam, hilangnya kontrol otot. Dan hari ini, kita akan merebut kembali kontrol itu. Mari kita jujur saja, sakit punggung itu bukan cuma rasa tidak nyaman biasa. Ini adalah epidemi senyap di abad ke-21. Menurut data statistik, hingga 80% populasi dewasa di dunia pernah mengalami nyeri akut di area punggung bawah setidaknya sekali seumur hidup. Bagi banyak orang, ini berubah menjadi masalah kronis yang menurunkan kualitas hidup, memengaruhi suasana hati, dan juga produktivitas. Kita biasanya menganggap ini hanya dialami oleh para lansia atau mereka yang pekerjaannya sering mengangkat beban berat. Tapi hari-hari ini, yang datang ke klinik dokter justru semakin banyak anak muda, karyawan kantoran, pekerja IT, atau para pekerja lepas, freelancer, yang alat kerja utamanya hanyalah komputer dan kursi. Pampertedin. Masalahnya, kita sering mengabaikan sinyal-sinyal peringatan pertama, rasa pegal ringan di punggung bawah menjelang malam, keinginan untuk terus-menerus mengubah posisi duduk, atau ketegangan di leher. Kita menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Padahal ini adalah jeritan tubuh kita yang meminta bantuan. Ini adalah pertanda bahwa sistem penopang tulang belakang kita, yaitu otot inti, core muscles, sudah berhenti berfungsi dengan optimal. Dan jika kita tidak segera mengambil tindakan, lama-kelamaan ini bisa berujung pada konsekuensi yang jauh lebih serius daripada sekadar rasa tidak nyaman belaka. Nah, kalau punggung atau pinggang mulai terasa sakit, apa sih langkah pertama yang biasa kita ambil? Betul sekali, kita langsung ke apotek, mencari salep pereda nyeri atau minum obat. Memang, ini memberikan kelegaan sementara. Tapi, cara ini sama saja seperti kita menempel plester di lampu indikator kerusakan mesin mobil. Masalah utamanya tidak akan hilang, kan? Metode lain yang juga populer adalah memakai korset penyangga. Logikanya masuk akal. Korset menopang punggung, mengurangi beban. Namun, hati-hati. Disinilah letak jebakan tersembunyi yang berbahaya. Ketika kita terus-menerus mengandalkan tongkat bantu dari luar ini, otot-otot alami kita justru semakin melemah. Otot kita jadi malas total dan akhirnya menyusut karena tidak pernah dipakai. Begitu korset dilepas, rasa sakit itu akan kembali, bahkan mungkin terasa lebih parah. Mengapa? Karena punggung kita sekarang kondisinya jauh lebih lemah. Lalu ada juga yang mencoba-coba gerakan latihan acak dari internet, misalnya gerakan memutar atau membungkuk. Tapi, tanpa pemahaman yang benar soal biomekanik dan teknik yang tepat, latihan seperti ini justru bisa merusak dan memperburuk masalah yang sudah ada. Semua metode tadi memiliki satu kesamaan. Mereka hanya mengatasi gejala, bukan sumber masalahnya. Dan sumber masalah utamanya adalah otot stabilisator dalam kita yang lemah. Nah, otot inti inilah yang akan kita latih dan bangkitkan kembali hari ini. Bayangkan saja sebuah bangunan tinggi. Kekuatan dan kekokohannya itu bukan dari penampilan luarnya yang cantik, melainkan dari pondasi yang kuat dan kerangka internalnya. Nah,
Tulang belakang kita ini persis seperti bangunan itu, dan yang berperan sebagai kerangka internal, kita sering menyebutnya adalah otot inti atau muscle corset. Ini bukan sekadar otot perut, ABS yang biasa orang latih mati-matian. Ya, ini adalah sistem yang sangat kompleks dari banyak otot yang, ibarat tali temali, melilit tubuh kita dari segala sisi, dari depan, belakang, dan samping. Sistem ini mencakup otot perut, otot serong, oblik, otot punggung, bahkan diafragma dan otot dasar panggul. Ketika semua otot ini bekerja sama dengan serasi, mereka menciptakan tekanan di dalam rongga perut. Tekanan inilah yang seolah-olah seperti bantal tiup menopang tulang belakang kita dari dalam. Dengan adanya topangan ini, beban yang sangat besar akan terangkat dari bantalan tulang belakang, diskus, dan sendi-sendi, sehingga melindunginya dari keausan dan kerusakan. Otot inti yang kuat adalah kunci, bukan hanya untuk punggung yang sehat, tapi juga untuk postur yang tegak, langkah kaki yang ringan, bahkan menimbulkan rasa percaya diri. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak menyadari keberadaan kerangka internal yang vital ini, apalagi tahu bagaimana cara mengaktifkan dan mengelolanya. Nah, sekarang mari kita telaah lebih jauh lagi. Di dalam korset otot kita, ada para pemain utama yang tersembunyi, yang sering kita sebut otot-otot stabilisator dalam. Otot-otot ini tidak terlihat di cermin, dan mustahil untuk melatihnya sampai menonjol seperti otot luar. Namun, ingat, 90% kesehatan tulang belakang kita justru sangat bergantung pada fungsi mereka. Kita bicara terutama tentang otot perut melintang, transversus abdominis, dan otot-otot multifidus, di punggung. Otot perut melintang ini adalah sabuk alami kita. Fungsinya melingkari pinggang, seperti sebuah korset atau ikat pinggang yang sangat lebar. Sementara otot multifidus adalah kumpulan serat otot yang kecil, namun sangat kuat. Mereka menghubungkan ruas-ruas tulang belakang yang berdekatan, menjadikannya satu struktur yang stabil dan kokoh. Sayangnya bagi kebanyakan dari kita yang menjalani gaya hidup minim gerak atau sering duduk, otot-otot penting ini sering berada dalam kondisi tertidur. Mereka tidak mendapat beban yang cukup, perlahan kehilangan kekuatan otot, tonus, dan akhirnya berhenti menjalankan tugas mereka. Akibatnya seluruh beban kerja pun jatuh ke otot luar yang dangkal, bahkan langsung menekan tulang belakang itu sendiri. Inilah akar masalah dari sebagian besar keluhan sakit punggung. Tujuan kita hari ini adalah untuk menyasar para penjaga yang sedang tidur ini, memaksa mereka bangun dan kembali bekerja. Ini adalah pekerjaan yang detail dan halus, tidak memerlukan tenaga besar, namun sangat membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. Nah, saya rasa Anda sudah cukup penasaran. Ya, sekarang mari kita kenalan dengan jurus andalan kita hari ini. Gerakan ini saking sederhananya, mungkin Anda tidak langsung menyadari betapa hebatnya dia. Saya menamainya peregangan aksial sambil duduk. Lupakan saja istilah-istilah sulit atau nama yang ribet. Inti dari gerakan ini sangat mudah dipahami. Ini bukan latihan kekuatan yang berat seperti yang biasa kita tahu. Anda tidak perlu baju khusus, matras atau barbel. Yang Anda butuhkan hanyalah diri Anda sendiri dan kursi Anda. Peregangan aksial sambil duduk ini dirancang untuk mengaktifkan otot-otot stabilisator yang sangat dalam dan untuk menciptakan dekompresi. Maksudnya menghilangkan tekanan atau kepadatan pada cakram-cakram tulang belakang kita. Bayangkan, tulang belakang Anda itu seperti tumpukan koin. Sepanjang hari karena gaya gravitasi, tumpukan koin itu pasti tertekan atau memadat. Nah, gerakan kita ini akan meregangkan tumpukan koin tadi secara perlahan, menciptakan ruang di antara koin-koin tersebut. Ini akan memperbaiki nutrisi cakram dan menghilangkan tekanan dari ujung-ujung saraf. Ini adalah paket lengkap, latihan fisik, pijat diri sendiri, sekaligus meditasi yang bisa Anda lakukan kapan saja dan di mana saja. Mari kita telaah sejenak, mengapa gerakan yang sekilas tampak mudah ini sangat manjur. Rahasia besarnya terletak pada prinsip biomekanika tubuh kita. Saat kita melakukan gerakan peregangan aksial ini, pada dasarnya kita sedang melawan musuh utama yang menekan dan merusak tulang belakang kita sepanjang hari, yaitu gaya gravitasi. Sewaktu duduk, tubuh kita cenderung pasif, seolah melorot ke bawah. Akibatnya tulang belakang kita terkompresi. Dengan latihan ini, kita menciptakan gaya dorong yang aktif dan berlawanan. Kita menarik ubun-ubun kepala ke atas, rasanya seperti sedang berusaha meninggikan badan beberapa sentimeter. Vektor gaya yang lurus vertikal ke atas inilah yang memaksa otot-otot inti kita, otot postural yang letaknya di dalam, untuk bekerja maksimal.
Otot-otot permukaan atau otot luar hampir tidak terlibat dalam gerakan ini. Aktivasi otot-otot penstabil ini akan menguatkan setiap ruas tulang belakang. Dan yang penting, kontraksi otot perut bagian dalam akan menciptakan tekanan perut yang sangat membantu menopang tulang belakang dari depan. Hasilnya, tulang belakang menjadi lurus kembali dan bantalan sendi, diskus, di antara ruas tulang belakang mendapatkan ruang napas. Hidrasi dan nutrisinya pun membaik. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, sistem saraf Anda akan terlatih kembali untuk menjaga posisi tulang belakang yang tegak dan memanjang secara otomatis. Ini adalah cara kita membentuk kebiasaan postur tubuh yang baru dan sehat. Sebelum kita masuk ke tekniknya, kita perlu siapkan dulu tempat latihan kita, yaitu memilih kursi yang tepat. Ya, ini sangat penting. Pilihan yang paling bagus adalah kursi kantor atau kursi dapur biasa yang punya dudukan keras dan sandaran yang lurus. Kursi yang terlalu empuk yang membuat Anda terasa tenggelam, jangan dipakai. Karena ini tidak akan memberikan sandaran yang stabil untuk tulang panggul. Kursi harus kokoh dan tidak boleh bergoyang. Tinggi kursi adalah kunci utama. Cobalah duduk. Pastikan kedua telapak kaki Anda menapak sepenuhnya di lantai dan posisi paha sejajar dengan lantai. Lutut harus membentuk sudut sekitar 90 derajat. 90 derajat. Jika kursi terlalu tinggi sehingga kaki menggantung, silakan letakkan tumpukan buku atau sandaran kaki khusus di bawah telapak kaki Anda. Sebaliknya, jika kursi terlalu rendah sampai lutut lebih tinggi daripada panggul, tambahkan bantal atau handuk yang digulung di atas dudukan kursi. Penting sekali, panggul Anda harus menjadi titik awal untuk menopang seluruh garis lurus tulang belakang. Jadi, luangkan waktu beberapa menit untuk menyesuaikan tempat duduk Anda. Ini adalah investasi kesehatan yang hasilnya akan berlipat ganda. Sekarang, kursi kita sudah siap. Mari kita ambil posisi awal yang benar. Ingat, ini adalah 50% dari keberhasilan kita. Duduklah di tepi kursi, kira-kira di sepertiga bagian depannya. Jangan bersandar pada sandaran kursi. Sandaran itu seperti godaan yang membuat otot kita ingin santai dan tidak bekerja. Padahal tugas kita adalah memaksa otot-otot itu untuk aktif. Posisikan kedua telapak kaki Anda di lantai, lebarnya selebar pinggul, dan pastikan posisinya sejajar satu sama lain. Rasakan tumpuan yang merata di seluruh permukaan telapak kaki. Lutut, seperti yang sudah kita bahas, harus ditekuk pada sudut 90 derajat. Nah, sekarang bagian terpenting, panggul. Letakkan tangan Anda pada tulang pinggul, lalu goyangkan badan Anda sedikit ke depan dan ke belakang. Tugas Anda adalah menemukan posisi netral. Paibam. Posisi netral adalah saat Anda duduk tegak lurus tepat di atas tulang duduk Anda. Itu adalah tonjolan tulang kecil yang bisa Anda rasakan di bawah bokong Anda. Jangan sampai Anda jatuh ke belakang, bertumpu pada tulang ekor, dan jangan pula terlalu melengkung ke depan di bagian punggung bawah. Bayangkan panggul Anda adalah mangkuk berisi air. Anda harus memosisikannya sedemikian rupa sehingga air di dalamnya tidak tumpah, baik ke depan maupun ke belakang. Pastikan tulang belakang Anda dari panggul hingga ubun-ubun kepala tersusun dalam satu garis lurus. Bahu rileks, dibuka lebar, dan diturunkan ke bawah. Inilah posisi awal ideal Anda. Langkah pertama dari latihan ini bahkan bukan gerakan fisik, tapi sebuah sensasi atau perasaan di dalam diri. Kita menyebutnya membumi dan mengaktifkan inti. Grounding and activation. Sambil tetap berada di posisi awal yang ideal, coba pejamkan mata Anda sejenak dan fokuslah pada apa yang Anda rasakan. Rasakan telapak kaki Anda menapak kuat di lantai. Rasakan juga bobot tubuh Anda berada tepat di tulang duduk Anda. Inilah pondasi kuat Anda. Sekarang, pindahkan fokus perhatian Anda ke area di bawah pusar. Lakukan napas keluar, mengembuskan napas yang tenang, dan saat Anda mengembuskan napas, tariklah otot perut Anda perlahan ke dalam, dengan lembut, tanpa ketegangan yang berlebihan. Seolah-olah Anda ingin menarik pusar mendekat ke tulang belakang. Penting, ini bukan tarikan perut yang kuat atau tiba-tiba, ya, ini adalah kontraksi yang sangat halus dan mendalam. Qadidati tunu aife. Bayangkan Anda sedang mencoba memakai celana jeans yang sedikit kekecilan di pinggang, dan Anda perlu sedikit menahan perut agar bisa menutup resletingnya. Perlu diingat, saat melakukan ini, napas Anda tidak boleh terganggu, dan bahu serta dada Anda harus tetap rileks. Anda seharusnya merasakan ketegangan yang ringan, jauh di dalam perut Anda. Inilah yang disebut dengan aktivasi otot perut melintang, transverse muscle Anda. Tahan posisi ini selama beberapa detik dan biasakan diri Anda dengan perasaan ini.
Sambil mempertahankan aktivasi ringan di perut bagian bawah, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu fokus pada pemanjangan tulang belakang. Tarik napas yang tenang dan pelan melalui hidung. Selama tarikan napas ini, bayangkan ada seutas benang tak terlihat yang terikat di ubun-ubun atau puncak kepala Anda, perlahan-lahan menarik Anda ke atas, menuju langit-langit. Rasakan tubuh Anda mulai memanjang. Satu ruas tulang belakang demi satu ruas ditarik lurus ke atas. Penting untuk diingat, ini bukanlah gerakan mengangkat bahu atau leher. Bahu Anda harus tetap rileks dan turun. Gerakan pemanjangan ini harus berasal dari dasar tulang belakang dan bergerak seperti gelombang, menjulang hingga ke ubun-ubun. Anda harus merasakan adanya peningkatan jarak antara tulang rusuk dan tulang panggul. Perut Anda terasa memanjang dan pinggang terasa lebih ramping. Bayangkan diri Anda sebagai antena teleskopik yang sedang memanjang perlahan dan mulus. Atau, bayangkan diri Anda sebagai tunas bambu yang sedang tumbuh tinggi. Visualisasi seperti ini sangat membantu. Tujuan kita bukanlah melengkungkan punggung bagian bawah, melainkan meregang secara vertikal ke atas, menciptakan pemanjangan aksial pada seluruh kolom tulang belakang. Pastikan gerakan ini dilakukan dengan mulus, terkontrol, dan menimbulkan sensasi regangan yang nyaman dan menyenangkan. Langkah ketiga adalah tahap menahan atau mempertahankan posisi di puncak gerakan. Dalam dunia olahraga, ini sering disebut isometric hold. Setelah Anda mencapai regangan maksimal yang terasa nyaman saat menarik napas, tahanlah posisi ini selama 3-5 detik. Pada saat ini, seluruh tubuh Anda berada pada puncak pengaktifan otot. Terus bayangkan seolah-olah ubun-ubun Anda ditarik ke langit-langit, mempertahankan sensasi tubuh yang memanjang. Ingat, jangan tahan napas Anda. Bernapaslah dengan tenang dan teratur. Pusatkan perhatian pada apa yang Anda rasakan. Apa yang seharusnya Anda rasakan? Sedikit ketegangan yang merambat sepanjang tulang belakang, terutama di antara kedua tulang belikat. Tarikan yang terasa nyaman di area pinggang, serta sensasi bahwa postur Anda menjadi lebih tinggi dan lebih ramping. Apa yang tidak boleh Anda rasakan? Rasa sakit atau ketidaknyamanan di punggung bagian bawah. Ketegangan di bahu dan leher. Jika bahu terasa tegang, itu artinya Anda berusaha mengangkat diri menggunakan bahu, bukannya memanjangkan badan melalui ubun-ubun. Santai dan turunkan bahu Anda. Jika Anda merasa sakit di punggung bawah, mungkin Anda melengkungkan punggung terlalu berlebihan. Tarik sedikit perut Anda ke dalam, lalu arahkan tulang ekor Anda sedikit ke bawah. Tahap menahan ini sangat penting untuk membangunkan dan menguatkan otot-otot stabilisator tubuh Anda. Dan tibalah kita di langkah keempat, yaitu kembali ke posisi awal dengan gerakan yang sangat halus dan terkontrol. Tahap ini sama pentingnya dengan gerakan peregangan itu sendiri. Banyak yang salah, seringnya mereka langsung menjatuhkan badan begitu selesai menahan posisi. Nah, itu tidak boleh ya. Gerakan kembali ini harus sama lambat dan terkontrolnya seperti saat Anda memulai gerakan naik tadi. Ambil napas pelan, lalu buang perlahan lewat mulut. Dan saat Anda mengembuskan napas itu, kembalilah ke posisi netral awal Anda, seolah-olah menggerakkan ruas demi ruas tulang belakang secara perlahan. Bayangkan Anda sedang melipat antena teleskopik dengan sangat hati-hati dan pelan. Kontrol gerakan Anda dari awal sampai akhir. Jangan sampai badan Anda ambruk atau membungkuk asal-asalan. Anda hanya kembali ke posisi awal, pastikan punggung tetap lurus dan terjaga. Setelah selesai, rilekskan tubuh sejenak, tapi jangan hilangkan postur tegak Anda. Satu siklus penuh, yaitu tarik napas sambil meregang, menahan, dan membuang napas sambil kembali. Itu dihitung 1 kali pengulangan. Rahasia utamanya terletak pada pelaksanaan yang sangat lambat dan penuh kesadaran. Ingat, ini bukan balapan. Ini adalah dialog atau obrolan dengan tubuh Anda sendiri. Bapak Ibu, mari kita beri perhatian khusus pada cara bernapas kita, karena pernapasan memegang peran yang sangat penting dalam latihan ini. Pernapasan bukan hanya sekadar latar belakang, ia adalah pengatur utama atau dirigen dari seluruh proses gerakan. Jika cara bernapas kita keliru, manfaat latihan bisa hilang sia-sia. Jadi, mari kita ingat rumus sederhana ini. Saat tarik napas, kita lakukan peregangan atau pemanjangan. Saat buang napas, kita kembali ke posisi semula. Tarik napas dilakukan secara perlahan dan dalam, hanya melalui hidung. Usahakan udara yang masuk tidak hanya memenuhi dada, tapi juga ke bagian perut, bahkan sampai ke samping dan punggung. Bayangkan, saat menarik napas, bagian tengah tubuh Anda mengembang ke segala arah, seperti balon yang terisi. Inilah yang kita sebut sebagai pernapasan diafragma.
Teknik ini sangat baik karena membantu mengaktifkan otot inti, yaitu otot perut bagian dalam, dan menciptakan tekanan perut yang stabil untuk menopang tulang belakang. Buang napas dilakukan perlahan dan stabil melalui mulut. Anda bisa mengerutkan bibir sedikit, seolah-olah Anda sedang meniup lilin. Cara membuang napas seperti ini membantu kita mengontrol gerakan kembali dan menjaga otot perut tetap aktif. Yang paling penting, jangan pernah menahan napas dengan paksa. Apalagi saat Anda sedang menahan posisi gerakan. Pernapasan harus mengalir secara terus-menerus dan tenang selama seluruh rangkaian latihan. Cobalah untuk mensinkronkan ritme gerakan tubuh Anda dengan ritme pernapasan. Jika berhasil, latihan ini akan terasa seperti sebuah meditasi yang menenangkan. Nah, setelah kita paham teknik yang benar, mari kita bahas kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi. Kesalahan yang utama atau yang nomor satu adalah terlalu melengkung di bagian pinggang atau punggung bawah. Saat mencoba memanjangkan tubuh ke atas, bukannya meregang lurus, banyak orang justru secara refleks melengkungkan atau menekuk punggung bagian bawah ke belakang. Ini bukan hanya salah, tapi juga berpotensi berbahaya, karena hal ini bisa memberi tekanan berlebihan, kompresi pada bantalan-bantalan tulang belakang kita. Bagaimana cara menghindarinya? Pertama, selalu ingat untuk sedikit mengencangkan otot perut bagian dalam Anda. Ini ibarat menarik sedikit resleting celana jeans Anda. Dengan begini, panggul Anda tidak akan miring ke depan, dan pinggang Anda pun tidak akan melengkung berlebihan. Kedua, gunakan visualisasi atau gambaran mental yang tepat. Anda tidak perlu meliuk ke belakang seperti seorang pesenam, melainkan bayangkan Anda tumbuh lurus ke atas, setegak pohon. Bayangkan punggung Anda menempel pada dinding yang tak terlihat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman, coba kurangi sedikit jangkauan gerakan Anda. Lebih baik meregang sedikit saja, tapi benar, daripada meregang jauh tapi punggungnya melengkung. Ingat baik-baik, dalam hal ini kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas atau jangkauan gerak. Kesalahan umum kedua yang sering terjadi adalah mengangkat bahu ke arah telinga. Saat kami bilang, coba memanjang ke atas, otak kita sering salah memberi perintah, dan yang bergerak malah bahu. Mereka jadi mengencangkan otot leher dan bahu, seolah-olah kepala mereka tertekan masuk ke bahu. Ini sama sekali salah. Gerakan seperti ini hanya menambah ketegangan di area leher, dan tidak ada gunanya untuk memanjangkan tulang belakang Anda. Bahu Anda harus selalu dalam posisi turun dan rileks sepanjang Anda melakukan gerakan ini. Usahakan jarak bahu dengan telinga Anda sejauh mungkin. Untuk memastikan posisi ini, sebelum mulai, putar bahu Anda ke belakang lalu turunkan. Bayangkan Anda sedang menyimpan tulang belikat ke dalam saku belakang celana jeans Anda. Ingat-ingatlah posisi nyaman ini. Saat sedang memanjangkan badan, awasi terus agar bahu Anda tidak naik. Kalau sampai naik, berhenti sebentar, turunkan lagi, lalu ulangi gerakannya dari awal. Penggerak utama gerakan ini adalah puncak kepala Anda, bukan bahu. Bayangkan bahu Anda adalah beban berat yang menarik lengan Anda ke bawah. Sementara itu, puncak kepala Anda harus menjulang ke atas. Kontras rasa ini akan sangat membantu Anda melakukan gerakan dengan benar. Kesalahan ketiga, dan mungkin yang paling fatal, adalah kecepatan. Di dunia kita yang serba sibuk ini, kita terbiasa melakukan segala sesuatu dengan cepat. Namun pendekatan ini sama sekali tidak berlaku untuk latihan ini. Melakukan peregangan sumbu, atau gerakan inti ini, dengan cepat, atau dengan menyentak-nyentak, akan mengubahnya dari terapi penyembuhan menjadi senam yang sia-sia dan bahkan berpotensi menimbulkan cedera. Kunci keampuhannya terletak pada gerakan yang harus lambat dan di bawah kendali penuh. Hanya tempo yang lambat yang memungkinkan kita mengaktifkan serat otot lambat, yaitu serat yang membentuk sebagian besar otot stabilisator inti kita. Otot-otot ini tidak menyukai gerakan cepat atau eksplosif. Kekuatan mereka terletak pada statis, menahan posisi, dan dinamika yang lembut. Selain itu, hanya dengan gerakan yang lambat Anda bisa fokus pada teknik yang benar, merasakan setiap nuansa gerakan, dan memastikan otot yang tepat bekerja. Jadi, lupakanlah kecepatan. Setiap repetisi harus membutuhkan waktu minimal 10 hingga 15 detik. 4 hingga 5 detik untuk menarik napas dan meregangkan. 3 hingga 5 detik untuk menahan, dan 4 hingga 5 detik untuk menghembuskan napas dan kembali ke posisi awal. Jadikan latihan ini sebagai ritual pribadi Anda untuk menemukan ketenangan dan kesadaran di tengah kesibukan harian. Baiklah, masalah teknik dan kesalahan umum sudah kita bahas ya. Sekarang, pertanyaan utamanya, seberapa sering dan berapa banyak kita harus melakukannya? Ingat, yang paling penting di sini adalah
rutinitas atau keteraturan, bukan memecahkan rekor jumlah. Pilihan yang paling baik adalah melakukan latihan ini beberapa kali dalam sehari. Lebih baik melakukan 3 set dengan 5-7 ulangan 3 kali sehari daripada memaksakan diri melakukan 25 ulangan hanya sekali. Mulailah dari yang ringan-ringan dulu. Bagi yang baru memulai, 2-3 set dengan 5-7 ulangan yang disadari, dilakukan secara perlahan, itu sudah cukup. Coba lakukan 1 set di pagi hari, untuk menyalakan atau mempersiapkan punggung Anda sepanjang hari. 1 lagi di tengah hari atau saat senggang, untuk menghilangkan ketegangan yang menumpuk. Dan 1 set lagi di malam hari, untuk merilekskan tulang belakang sebelum tidur. Seiring berjalannya waktu, ketika otot Anda sudah lebih kuat dan Anda sudah lebih mengenal ritme tubuh, silakan tingkatkan jumlah ulangan menjadi 10-12 kali per set, atau tambahkan 1 atau 2 set lagi dalam sehari. Patokan utamanya adalah perasaan atau sensasi Anda sendiri. Latihan ini seharusnya memberikan rasa peregangan yang nyaman dan aktivitas otot yang ringan, bukan rasa sakit atau kelelahan berlebihan. Dengarkan tubuh Anda, karena tubuh Anda yang paling tahu beban optimal yang dibutuhkan. Tantangan terbesar dalam melakukan kegiatan bermanfaat adalah bagaimana kita menjadikannya sebuah kebiasaan. Lalu, bagaimana sih cara memasukkan latihan peregang sumbu tubuh atau axial extension ini ke dalam jadwal kita yang super sibuk? Rahasia utamanya sederhana. Ikatkan kebiasaan baru ini pada rutinitas yang sudah kita jalankan. Misalnya, Anda bisa melakukan latihan ini setiap kali Anda duduk di meja kerja. Begitu duduk, langsung lakukan 5 kali pengulangan. Atau setiap kali Anda selesai membalas email yang panjang. Begitu selesai kirim, langsung 5 kali pengulangan lagi. Cara lain yang sangat bagus adalah menggunakan pengatur waktu atau timer seperti metode Pomodoro. Anda bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah, di 5 menit waktu istirahat, itulah Anda bisa melakukan 1 set gerakan. Tapi di paparan, Anda juga bisa melakukan latihan peregang sumbu tubuh ini saat sedang menelepon, asalkan percakapan tersebut tidak membutuhkan konsentrasi penuh. Atau, lakukan saat sedang mengikuti rapat daring, terutama ketika Anda hanya perlu mendengarkan. Intinya, buat kegiatan ini semudah dan sedekat mungkin dengan Anda. Anda tidak perlu repot ganti baju, apalagi harus pergi ke sasana atau gym. Kursi Anda selalu tersedia. Buat pengingat di ponsel Anda, atau tempelkan stiker di monitor komputer. Setelah beberapa minggu latihan rutin, ini akan menjadi kebiasaan otomatis. Anda akan langsung melakukannya, begitu merasakan sedikit saja ketidaknyamanan di punggung. Apa yang bisa kita harapkan di masa-masa awal? Yang penting, miliki harapan yang realistis. Jangan tunggu keajaiban langsung muncul setelah latihan pertama. Selama beberapa hari pertama, Anda kemungkinan besar akan merasakan ketegangan yang tidak biasa pada otot-otot yang selama ini bahkan tidak Anda sadari keberadaannya. Terutama di area antara tulang belikat dan jauh di bagian perut dalam, inti tubuh. Ini adalah pertanda baik. Artinya, Anda sudah berhasil membangunkan otot-otot yang selama ini tidur, dan mereka sudah mulai aktif. Mungkin akan muncul rasa sakit atau pegal-pegal yang ringan, seperti setelah Anda selesai berolahraga dengan baik. Ini sangat normal, dan biasanya akan hilang dalam 1 atau 2 hari. Yang paling penting, jangan menyerah. Hanya dalam waktu seminggu latihan rutin, Anda akan mulai melihat perubahan positif pertama. Anda akan merasa lebih mudah menjaga punggung tetap tegak, bahkan tanpa harus berusaha secara sadar. Rasa lelah dan ketegangan di pinggang bagian bawah akan berkurang menjelang akhir hari. Anda bahkan mungkin menyadari bahwa Anda tampak sedikit lebih tinggi. Ini bukan ilusi. Ini adalah hasil dari dekompresi atau perenggangan tulang belakang Anda. Yang paling utama, persepsi Anda terhadap diri sendiri akan berubah. Anda mulai bisa merasakan dan mengendalikan tubuh Anda dengan lebih baik. Dan itu adalah langkah pertama menuju kemenangan total atas rasa sakit. Bapak Ibu, penting sekali untuk diingat bahwa latihan peregangan sumbu tulang belakang sambil duduk ini bukan sekadar gerakan biasa. Ini adalah kunci utama yang akan membuka pintu menuju kesadaran penuh terhadap postur dan tubuh Anda. Setelah melakukannya, Anda akan merasakan sensasi tulang belakang yang lurus dan tegak yang ideal. Dan tugas utama Anda adalah berusaha mempertahankan rasa tegak ini selama mungkin sepanjang hari. Anda akan mulai peka terhadap saat-saat di mana Anda membungkuk, dan Anda bisa dengan sadar memperbaiki posisi duduk Anda. Gerakan ini akan memprogram ulang otak dan memori otot Anda.
Ia mengajarkan tubuh pola gerak baru yang jauh lebih benar. Seiring berjalannya waktu, duduk tegak akan terasa alami dan nyaman. Justru membungkuk yang akan terasa tidak nyaman bagi Anda. Gerakan ini adalah pondasi utama untuk membangun kesehatan tulang belakang Anda selanjutnya. Setelah otot-otot inti Anda menguat, Anda bisa dengan aman dan tenang menambahkan latihan lain yang lebih menantang. Namun, meskipun Anda hanya melakukan satu gerakan ini saja, tetapi dilakukan secara rutin dan benar, Anda sudah melakukan hal yang jauh lebih besar untuk tulang belakang Anda, melebihi 90% orang di dunia. Baiklah, mari kita rangkum sebentar. Kita sudah pahami, akar dari sebagian besar nyeri punggung bukanlah penyakit misterius, melainkan karena otot-otot penstabil dalam kita melemah akibat gaya hidup yang terlalu banyak duduk. Dan kita sudah menemukan solusi yang elegan, sederhana dan sangat efektif, yaitu latihan peregangan aksial sambil duduk. Kita sudah membahasnya secara mendalam, mulai dari cara memilih kursi sampai cara bernapas yang benar. Sekarang Bapak Ibu tahu, rahasia utamanya bukan pada kekuatan, tapi pada kontrol, bukan pada kecepatan, tapi pada kesadaran penuh. Gerakan tunggal ini, jika dilakukan rutin, bisa melepaskan tekanan pada tulang belakang, membangunkan otot-otot yang tertidur, dan melatih kembali tubuh Anda agar postur tubuh sehat bisa terjaga secara otomatis. Ingat, kursi Anda bisa menjadi bukan hanya musuh, tapi juga sekutu terbaik Anda menuju punggung yang bebas nyeri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini berguna bagi Anda. Jika bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe pada saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video-video baru kami. Sekarang ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bagaimana biasanya Anda mengatasi kelelahan dan nyeri punggung selama Anda beraktivitas sehari-hari? Apakah Anda punya cara atau metode pribadi yang terbukti ampuh? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling bantu.